Hai guys, ini sama gue Alexander. Nah, kemarin ini waktu gue bawa si Alisa ke si Franz, nah, dia kan kemarin bilang, wah ini mainannya udah mulai kotor nih ya. Nah, ini kebetulan berarti sekarang ini gue mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya gue biasa ngebersihin mainan gue. Nah, biasanya sebenarnya idealnya itu mainan itu dibersihin itu kurang lebih sebulan sekali lah sebenarnya. Tapi kadang males, apalagi kalau lu punya banyak ya. Ini udah lama banget nggak gue bersihin, setahun lebih kayaknya. Makanya dia mulai kotor. Jadi kita hari ini bakalan ngebersihin Neng Alisa bareng-bareng nih ya, karena udah mulai kotor nih, mulai berdebu-debu gitu. Nah, alat yang pertama yang paling aman adalah ini. Nah, ini yang paling aman. Jadi lu pakai apa nih? Brush makeup ya. Brush makeup itu paling aman. Ini tuh biasa kalau lu sering sebulan sekali atau misalkan 3 minggu sekali lah, lu ngebersihin mainan lu pakai ini. Cuma tinggal digini-gini doang, itu tuh bakalan hilang si kotorannya guys. Dan mainan lu tuh bakal selalu bersih ya. Jadi ini tuh buat ngilangin debu. Begini-gini. Nah, tapi kalau si mainannya udah terlalu lama, itu tuh bakalan nempel. Si debu-debunya itu bakalan nempel, jadi lengket kayak gitu. Kotoran-kotorannya itu tuh nggak bisa lepas biasanya. Nah, sama jangan lupa si ini tuh harus yang lembut ya, si bulunya ya. Jangan pakai yang macam kayak gini. Ya kayak gini, ini kasar, ini keras. Ini boleh, tapi untuk kayak base-nya doang lah, yang lu nggak gitu sayang sama figurnya, lu bisa pakai ini. Tapi gue rekomen yang ini ya. Yang ini lebih gampang, lebih halus, lebih enak juga dipakainya. Bisa masuk ke lekukan-lekukannya semua. Nah, tapi ya itu yang tadi gue bilang, kalau lu jarang ngebersihin si mainan lu, pasti nempel si debunya, nggak akan bisa dibersihin pakai ini doang. Contohnya kayak ini nih, Alisa udah mulai nggak bisa. Sebaiknya kita copot dulu. Nah, iya. Nah, ini kita bersihin semua. Ini cuman bagian tangan nih. Kemarin ini juga si Pran sedang lihat bagian tangan itu, gue nggak tahu kelihatan atau enggak sama kalian. Nanti gue kasih lihat. Bagian tangan itu hitam-hitam. Ada kayak debu-debu hitam-hitam gitu. Itu susah hilang. Nah, itu nanti pakai cara yang berikutnya ya. Kalau seandainya si kotorannya nggak bisa hilang. Ini kita ini aja terus semua, mukanya semua. Dan harus pakai hati guys ya. Jangan asal brush. Nanti baret, jangan terlalu kasar. Sekarang pedangnya. Terus base-nya. Nah, ini base-nya biasa, apalagi kalau base kayak gini itu kotor banget. Karena ini teksturnya kasar. Jadi debu itu nempel ya. Jadi kita gini aja. Nih. Ini harus yang lembut. Yang bisa dipakai ke muka. Jadi kalau pakai ke muka lu juga lembut. Jangan pakai yang ke muka lu tuh kasar. Ini mainan itu sama kayak muka lu. Jadi harus hati-hati. Jangan sembarangan. Apalagi kalau mainannya mahal. Nah, karena si debunya nggak mau hilang, yang bagian tangan rada hitam-hitam ini nggak mau hilang, cara berikutnya adalah ini masih tergolong aman juga. Pakai kanebo. Atau biasa namanya fiber cloth ya. Nah, tapi lu harus pakai ininya itu yang nggak pernah dipakai untuk kotor-kotor guys. Jadi ini gue khusus untuk figur si ininya. Makanya kotor-kotornya nggak gitu kotor. Ini kanebo udah lama. Tapi nggak kotor itu dan masih kuning. Biasa kalau kanebo dipakai untuk nyuci mobil itu tuh pasti hitam-hitam. Kalau ini masih bersih. Jadi dipisahin guys. Jadi jangan pakai kanebo yang sama kalau lo biasa pakai buat ngelap meja. Buat itu jangan. Itu bakalan ngotorin figur lo. Jadi lo beneran beli si kanebonya sendiri untuk figur kesayangan lo. Jadi nggak boleh terlalu basah. Lo lap aja. Nah, sebenarnya lebih bagus kalau dicopotin ya. Nih, ini bisa dicopot. Nah, jadi ngebersihin mainan itu per part guys. Lebih bagus per part.
biar semuanya bersih. Nah, ini kalau pakai ini biasanya jauh lebih efektif untuk ngebersihin karena dia agak lembab, tapi karena dia cuma air doang jadi aman. Kenapa pakainya itu kanebo bukan pakai kain biasa? Karena kalau kain biasa itu tuh kasar permukaannya, sedangkan kalau lo pakai kanebo itu lebih lembut. Jadi ini juga biasa dipakai untuk mobil kan ya. Nah, jadi makanya pakai kanebo biar apa? Biar lembut. Jadi nggak akan ngerusak si permukaan si figurnya walaupun lu agak gosok. Gitu. Nah, ini sebaiknya semua dicopot, termasuk kepalanya. Kepalanya ternyata bisa dicopot. Bajunya copot ya. Untuk dibersihin, tapi kepalanya juga bersihin. Biasanya kalau si nodanya yang biasa-biasa aja alias debu doang kayak gitu, biasa diginiin tuh hilang guys. Jadi nggak perlu susah, hilang biasanya. Baju nih. Nah, udah. Nih, ini tuh sebenarnya jauh lebih bersih dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, tapi kadang masih ada aja noda yang membandel, guys. Nah, kalau noda yang membandel kayak gitu, ada cara terakhir sebenarnya. Tapi cara terakhir itu agak ekstrim dan lu harus tahu dulu si mainan lu itu bisa atau enggak dimandiin ya. Kalau misalnya mainan lu bisa dimandiin, lu boleh coba mandiin. Kalau si ini, si Alisa dulu udah pernah dicobain dimandiin dan nggak apa-apa karena emang si bahannya bagus. Biasa kalau mainan bahannya bagus, dia kuat dimandiin sih. Kalau nggak bisa juga, lu siapin baskom isinya air. Ya, airnya nggak boleh air hangat. Soalnya kalau misalkan lu pakai air hangat, PVC itu plastik. Jadi kalau misalnya lu pakai air hangat, dia bisa deform, nanti dia berubah sih bentuknya. Walaupun sedikit, tapi biasanya kelihatan nanti pada akhirnya. Jadi sebaiknya jangan pernah pakai air hangat. Pakainya suhu ruangan aja. Walaupun sebenarnya kalau kita pikir ya, pakai air hangat itu lebih efektif karena air hangat gampang melarutkan ya. Sedangkan kalau air dingin susah untuk dilarutinnya apapun. Nah makanya, tapi better lu tetap pakai air suhu ruangan. Jadi air suhu ruangan secukupnya. Dan yang penting adalah lu pakai si sampo-nya, pakai sabunnya, pakai sabun bayi guys. Ini nggak disponsorin sama Sweetsal, enggak. Tapi lu pakai sabun bayi. Kenapa? Soalnya sabun bayi itu lebih lembut ya dibandingin sabun yang lain. Jadi pakai sabun bayi aja secukupnya. Nah, jadi pakai sabunnya itu yang lembut-lembut, jangan pakai yang kasar-kasar. Nah, sekarang ini mainannya tinggal celupin aja. Tinggal dibersihin. Pakai tangan ya. Sebenarnya bisa pakai sikat gigi, tapi sikat giginya lo harus pakai sikat gigi yang halus. Sama pakai sikat gigi baru. Jangan pakai sikat gigi yang udah banyak jigongnya. Jadi pakai sikat gigi yang baru, lo ituin satu-satu. Sikat satu-satu. Tapi pakai tangan itu jauh lebih better. Biasa pakai ini jauh lebih efektif dibandingin lu pakai kanebo tadi karena dia lebih menghilangkan nodanya lebih dahsyat daripada pakai kanebo doang. Cuma tadi gue bilang lu harus hati-hati juga karena kadang ada beberapa figur yang gak bisa dimandiin. Atau biasa si catnya luntur. Jadi harus ada hati-hati juga, harus agak pilih-pilih juga. Lo harus tahu juga mainan lo bisa atau enggak gitu. Nah, contohnya kayak ini nih. Ini base jelas gak bisa dimandiin. Karena apa? Karena dia ada lubang. Ini gak bisa dimandiin. Ini bisa lo lap aja. Kepalanya juga nih ya, kepalanya. Biasa tuh si rambutnya yang kotor ya. Tapi karena si Alisa ini pakai topi, jadi rambutnya nggak gitu kotor. Topinya yang kotor.
Tapi sekalian aja kita mandiin. Aduh. Nah, terakhir badannya. Biasa noda yang membandel itu lebih gampang hilang kalau lo pakai ini guys, pakai sabun kayak gini. Tapi sabunnya ya tadi gue bilang harus dipilih, jangan sembarangan sabun. Kalau udah tinggal dibilas ya. Nah, udah setelah dibilas, nah lu bilasnya harus bener-bener ya. Jangan sampai dia nggak kering, nggak bersih, masih ada sabun karena sabunnya itu bakal ngerusak. Jadi lu bilas yang benar, udah gitu lu keringin. Nah, keringinnya itu pakai anduk tapi jangan digosok. Jadi ditap-tap aja. Nah, ditap-tap aja. Karena anduk itu kasar, guys. Jadi harus hati-hati ya. Tap-tap aja. Yang penting dia agak kering. Gak boleh terlalu digosok ya. Jadi lembut mungkin ngelakuinnya, kayak ke pacar sendiri. Jangan pernah abis lu bersihin, abis lu mandiin, terus lu masukin ke box langsung. Jangan, atau lu masukin ke lemari langsung. Jangan, biarin dulu dia keangin-angin biar benar-benar bersih. Nah, berikutnya tinggal biarin lah si mainannya diangin-angin, jangan dipasang dulu. Jangan lu pakai hair dryer, itu gak boleh karena itu panas, bisa bikin dia deform. Jadi jangan pakai hair dryer, jangan pakai yang panas. Usahain semua pakai yang dingin-dingin karena ini plastik. Nande Tuesday. Nande da yo. Nah, udah jadi akhirnya, udah beres, dibersihin. Mainan baru dibersihin, wangi guys, wangi. Jadi sering-seringlah lu bersihin mainan lu, karena semakin dia kotor semakin susah untuk dibersihin guys. Semakin lu sering dibersihin maka dia bakalan bersih terus, dan ngebersihinnya itu semakin gampang. Cukup pakai kayak ginian doang, dia udah bersih tanpa lu harus pakai kanebo atau lu harus direndam dianya. Jadi gue saranin sih kalau punya mainan dibersihin sebulan sekali lah. Kalau bisa juga sering-sering, lebih sering lebih bagus. Oke. Nah, kalau misalkan lu biasa nge-display mainan itu, better adalah emang dikeluarin dari si kotaknya. Karena kalau misalnya dalam kotak ya, terus di dalam situ ada moisture atau ada kelembaban, itu tuh bakal merusak si mainannya guys. Dan biasa itu jadi suka ada mainan yang agak-agak lengket. Nah, itu biasa itu gara-gara si bahan si PVC-nya itu entah kenapa bisa jadi lengket. Itu biasa karena ada moisture di situ atau ada kelembaban. Makanya jangan pernah biarin di dalam si box. Kecuali kalau si boxnya belum pernah dibuka. Kalau udah pernah dibuka, sebaiknya lu pajang aja. Pajang dalam lemari, itu lebih better. Ini lemari gelap, belum dilampuin, nanti mungkin dilampuin ya. Oke deh gitu ya, thank you banget. Gue coba pengen ngasih tau ke kalian gimana caranya biasa gue ngebersihin mainan. Nah, itu biasa gue ngebersihin mainan kayak gitu. Si Alisa juga nih ya, termasuk salah satu mainan yang paling mahal yang gue punya, juga ngebersihinnya ya kayak gitu. Jadi kurang lebih yang lain juga sama sih pada dasarnya gue bersihinnya kayak gitu. Tapi ya itu satu lagi gue kasih tahu, kalian harus cek dulu sih mainannya bisa atau enggak dibersihin dengan cara dimandiin. Biasa ada beberapa mainan yang nggak bisa, sebaiknya jangan dilakuin. Sebaiknya coba aja pakai ini. Ini yang paling safe. Nggak, ini yang paling safe. Ini kedua paling safe. Dimandiin cara terakhir. Sebenarnya ada lagi yang lebih berbahaya adalah lu coba pakai alkohol. Tapi itu lebih berbahaya lagi. Biasanya sih kadang efek sampingnya itu kalau seandainya si figurnya nggak kuat adalah si warnanya yang tadinya ngedoff, si kulitnya itu tadi yang ngedoff kayak gini, dia bisa berubah jadi mengkilat guys. Nah itu biasa kalau udah kena alkohol kadang ada mainan yang kayak gitu. Makanya alkohol pilihan terakhir lah. Jangan, apalagi kalau lu pakai thinner itu lebih bahaya lagi, jangan. Tapi banyak yang ngasih tahu sih, kayak contohnya yang Kotori itu ada cat gitu pakai thinner, tapi gue sih nggak berani pakai thinner karena terlalu keras.
Jadi sebaiknya kalau gue ngebersihin kayak gini aja, udah cukup, bersih, aman, dan yang pasti mainan lu bakalan jadi wangi. Oke, gitu ya, thank you banget nonton video gue kali ini. Sampai sini aja video gue kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang pengen coba ngebersihin mainan ya. Kita harus rajin-rajin ngebersihin mainannya supaya mainannya tetap bersih, tetap wangi, enak untuk dilihat. Oke deh, kalau gitu ya, jangan lupa kalian klik subscribe di bawah. Kalian klik subscribe, jangan lupa juga kalian nyalain bell di sebelahnya biar kalian selalu dapat notifikasi kalau gue setiap kali upload. Jangan lupa juga kalian klik like tombol di bawah. Nah, biar gue tahu kalian demen kalau gue ngasih konten yang kayak gini nih, konten yang bermanfaat, jangan hanya unboxing aja, betul ya? Oke, thank you banget, see you guys.